Hai, jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwati Hia. Saat ini kita belajar tentang materi peluang. Yuk, mari belajar bersama dengan saya. Sebelum kita mempelajari peluang suatu kejadian, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai kaidah pencacahan. Karena kaidah pencacahan mendasari teori peluang suatu kejadian. Kaidah pencacahan atau counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada beberapa metode pencacahan, yaitu pertama, metode aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang kedua, metode permutasi. Dan ketiga, metode kombinasi. Nah, kali ini kita akan bahas khusus tentang metode aturan pengisian tempat atau filling slot. Pada metode pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Ada 3 cara yang dapat digunakan dalam aturan pengisian tempat untuk mendaftarkan semua hasil yang mungkin dapat terjadi, yaitu diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut. Perhatikan contoh soal berikut. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dari 5 orang siswa? Nah, penyelesaian. Terlebih dahulu, kita buat 3 kotak. Yang mana banyak kotak tersebut dibuat sesuai dengan jumlah memilih yang dibutuhkan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, sekarang mari kita mengisi ketiga kotak tersebut. Nah, kita ibaratkan inilah yang 5 orang siswa sebagai calon pengurus kelas yang akan kita pilih. Untuk mengisi posisi ketua, maka kelima calon ini sama-sama memilih peluang. Maka kita isi kotak ketua, yaitu 5. Karena yang 5 orang berpeluang menduduki jabatan sebagai ketua. Pastinya dengan sudah terisi posisi ketua, yang mana diisi oleh salah satu dari peserta, ini kita misalkan sudah diisi, anggap saja posisi tersebut adalah calon pertama ini. Sehingga untuk menduduki posisi sekretaris, dipastikan dipilih dari keempat calon yang tersisa ini,
bisa 1, 2, 3, 4. Maka sekretaris kita isi 4. Maka ketika sekretaris sudah terpilih dari salah satu keempat calon peserta, maka dipastikan untuk memilih bendahara, pesertanya dipilih dari ketiga orang calon yang tersisa. Maka bendahara kita isi 3. Jadi, banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara. Nah, untuk membantu membuktikan atau mendaftarkan ke-60 cara tersebut, dapat kita menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah diagram pohon. Misalkan nama kelima calon tersebut adalah si A, si B, si C, si D, dan si E. Jika si A dipilih menjadi ketua, ini posisi ketua, maka yang berpeluang menjadi sekretaris ada 4 orang, yaitu si B, si C, si D, dan si E. Dan jika si B menjadi sekretaris, maka yang berpeluang jadi bendahara adalah si C, si D, dan si E. Jika sekretaris si C yang menjadi sekretaris, maka yang berpeluang jadi bendahara si B, si D, dan si E. Dan jika si D jadi sekretaris, maka berpeluang jadi bendahara si B, si C, dan si E. Dan jika si E menjadi sekretaris, maka yang berpeluang menjadi bendahara adalah si B, si C, dan si D. Nah, kalau kita hubungkan satu persatu ketua, sekretaris, bendahara, maka A, B, C. Ini A, B, C. Terus A, B, D. A, B, D. A, B, E. A, B, E. A, C, B. A, C, B. A, C, D. Ini A, C, D. A, C, E. A, C, E. A, D, B. A, D, B. A, D, C. Ini A, D, E. A, E, B. A, E, C. Dan A, E, D. Itulah jika si A jadi ketua. Sehingga jumlah cara pemilihan ketika si A menjadi ketua, maka ditemukan sebanyak 12 cara, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demikian halnya juga ketika si B menjadi ketua, dengan cara yang sama ditemukan 12 cara pemilihan. Ini 12 cara pemilihan.
Demikian juga halnya yang berlaku ketika si C, si D, dan si E menjadi ketua. Sehingga jika dijumlahkan seluruhnya cara pemilihan, maka diperoleh 60 cara. Nah, itulah dengan metode diagram pohon. Metode yang kedua adalah mendaftarkan hasil pemilihan dengan pasangan terurut. Seluruh hasil pemilihan yang kita peroleh pada diagram pohon sebelumnya, kita dapat mendaftarkan satu persatu seperti yang tampil pada gambar berikut. Nah, yang pertama ini adalah ketika si A jadi ketua, maka ada 12 cara. Ketika si B jadi ketua juga ada 12 cara. Ketika si C jadi ketua, maka ada 12 cara. Ketika si D jadi ketua, ada 12 cara. Dan ketika si E jadi ketua, maka ada 12 cara. Nah, setelah kita susun satu persatu, kalau kita hitung dia keseluruhan, maka ada 60 cara. Selanjutnya, cara pemilihan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode tabel silang. Nah, sekarang kita isi tabelnya satu per satu. Nah, ini adalah ketua dan ini sekretaris. Kalau kita isi dia satu per satu tabel ini, maka ini hasilnya, yaitu AA, AB, AC, AD, AE, BA, BB, BC, BD, BE, CA, CB, CC, CD, CE, DA, DB, DC, DD, DE, EA, EB, EC, ED, dan EE. Nah, dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada yang double atau dua kali terpilih. Contohnya AA. Tidak mungkin A terpilih menjadi ketua sekaligus terpilih menjadi sekretaris. Maka yang berwarna ini, berwarna hijau, tidak termasuk karena lebih dari satu jabatan. Maka hasil pemilihan ketua dan sekretaris kita silangkan kembali dengan mendapatkan posisi bendahara. Nah, perhatikan berikutnya. Nah, ini tadi adalah A, B, C, D, E. Dan ini adalah hasil pada tabel sebelumnya. Nah, setelah kita
buat tabelnya, maka kita isi tabelnya satu persatu, yaitu A, AB, A, AC, dan seterusnya. Ini hasilnya A, AB, A, AC, A, AD, sampai ke E, D. Tetapi yang warna kuning ini karena ada yang double atau lebih dari satu jabatan, maka ini tidak termasuk. Maka yang menjadi hasil pemilihannya adalah sebanyak 60 cara. Kalau kita hitung ini yang putih, warna putihnya itu semua adalah 60 cara. Perhatikan tabel berikut. Posisi yang bagian atas tabel berisi hasil pemilihan ketua dan sekretaris ini semua. Sedangkan posisi yang vertikal itu merupakan calon bendahara. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk mengisi tabel tersebut. Ketika sudah terisi semua, maka syarat untuk memilih banyak cara pemilihannya adalah tidak boleh ada yang 2 kali terpilih. Ini yang 2 kali terpilih, maka seluruh yang terseleksi warna kuning tidak termasuk dalam pendaftaran pemilihan. Sehingga jika didaftarkan dan dihitung, maka jumlahnya secara keseluruhan adalah 60 cara. Untuk lebih memantapkan lagi, mari kita kerjakan soal latihan berikut. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Nah, penyelesaian. Terlebih dahulu, kita buat 2 kotak, yang mana banyak kotak tersebut berdasarkan banyaknya bilangan yang akan dibentuk, yaitu 2 angka. Untuk mengisi kotak satuan, maka kelima bilangan tersebut berpeluang untuk mengisi posisi tersebut. Ini contohnya bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk mengisi kotak satuan, maka kelima bilangan tersebut berpeluang mengisi posisi tersebut. Nah, pastinya salah satu dari antara bilangan tersebut akan terpilih. Kita misalkan adalah 1. Maka tersisa 4 lagi bilangan yang berpeluang mengisi tempat sebagai puluhan. Jadi, diperolehlah 4 dan 5. Untuk banyak cara yang menyusun 2 angka
tanpa ada angka berulang adalah 5 kali 4. Ini 5 kali 4 atau 4 kali 5. Maka ada 20 cara. Selanjutnya, untuk soal latihan yang kedua, hampir sama dengan soal latihan yang pertama. Namun bedanya adalah angkanya boleh berulang. Karena yang dibentuk adalah 2 angka, maka kita sediakan juga 2 kotak. Ini 2 kotak, puluhan dan satuan. Yaitu 1 untuk satuan dan 1 lagi untuk puluhan. Nah, yang menempati kotak satuan, kelima bilangan tersebut sama-sama berpeluang. Yaitu ada 5. Nah, bedanya dengan soal yang pertama, walaupun salah satu bilangan sudah terpilih pada kotak pertama, namun dapat dipilih lagi untuk menempati kotak yang kedua sebagai puluhan. Sehingga kelima bilangan tersebut kembali sama-sama memiliki peluang untuk dipilih kembali menempati kotak puluhan. Jadi, banyak cara untuk menyusun 2 angka dengan ada angka berulang adalah 5 kali 5 sama dengan 25 cara. Untuk soal latihan yang ketiga, berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf P, A, S, I, R jika huruf pertama dimulai dengan huruf vokal? Nah, penyelesaian pada soal ini, banyak kotak yang dibutuhkan adalah sebanyak hurufnya. Banyak huruf 1, 2, 3, 4, 5. Makanya 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengisi kotak yang pertama, diisi dengan syarat sesuai petunjuk pada soal. Yaitu huruf pertamanya dimulai dengan huruf vokal. Nah, kalau kita selidiki pada huruf P, A, S, I, R, maka yang merupakan huruf vokal ada 2, yaitu A dan I. Itu artinya kotak pertama berpeluang diisi oleh 2 kemungkinan, yaitu A dan I. Yaitu A dan I. Setelah kotak pertama terisi, dipastikan salah satu huruf antara A dan I terpilih. Kita anggap saja yang terpilih adalah A. Maka secara otomatis yang berpeluang mengisi kotak kedua tinggal 4 huruf lagi. Anggap saja yang terpilih pada kotak kedua adalah P.
Maka untuk kota ketiga terisi 3 huruf lagi yang berpeluang mengisi kota tersebut. Dan yang terpilih kita anggap saja S. Untuk kotak berikutnya sudah pasti bersisa 2, yaitu I dan R. Dan anggap saja yang terpilih kota tersebut adalah I. Dan untuk kota terakhir dipilih tinggal 1, yaitu R. Jadi, banyak cara untuk menyusun huruf-huruf PASIR adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 2, yaitu 48 cara. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Ibu berharap anak-anak kami tetap belajar dan terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal latihan. Sebab hanya dengan berlatih semua akan menjadi lebih mudah. Sampai jumpa pada materi berikutnya.